Permaisuri marah, dan semua kaisar yang kuat dari semua sisi berlutut. Terutama setelah mendengar Permaisuri keluar dari rahmat dan kekuasaan. Semua klan kekaisaran tahu betapa seriusnya Permaisuri kali ini dan betapa mengerikan amarahnya. Pikirkan tentang itu juga. Di depan klan kekaisaran, 5 Master Zerg melarikan diri oleh anti pencuri, dan 5 ahli Zerg yang masih dianggap sebagai kutu busuk bermain terus-menerus. Jika mereka tidak marah, di mana akankah wajah Permaisuri diletakkan? Apa wajah surga? Untuk sementara waktu, sementara kekuatan berbagai kaisar berdiri dengan gemetar, mereka juga memberitahu teman-teman Dao dan kaisar lain yang memiliki persahabatan satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa dalam sekejap, semua kaisar tahu tentang pertempuran mendebarkan antara Qin Yi Chen dan kaisar dan kekuatan surgawi lainnya. Dan kekuatan besar kaisar yang diberitahu oleh transmisi, awalnya ingin terkejut bahwa ini menyebabkan Qin Yi Chen melarikan diri. Tanda seru. Namun, ketika mata pembawa pesan mengisyaratkan bahwa dia berada di sisi Permaisuri, para kaisar yang terbagi menjadi berbagai bagian dunia serangga menerima perintah mereka, mengatakan bahwa Permaisuri harus menjaga langit. Meskipun setelah mereka menutup pesan, tidak masalah bagaimana mereka menyombongkan diri, tetapi untuk artefak Kaisar Bihai dan semua harta Qin Yi Chen, mereka pasti akan berdiri di sisi Permaisuri. Terlebih lagi, bukan hanya Qin Yi Chen yang memiliki harta karun itu sekarang, tetapi juga seorang Kaisar Iblis yang mewarisi langit bulan iblis yang diwarisi oleh klan bulan iblis. Pedang bundar bulan darah, pohon laurel, panji dari 10.000 liga iblis, dan segel 10.000 raja iblis semuanya adalah harta karun. Pada saat yang sama, Qin Yi Chen tidak tahu berapa lama dia telah melarikan diri. Singkatnya, dia terbang melintasi langit berbintang yang tandus dan bahkan melihat kawanan serangga berkeliaran di langit dan matahari. Zerg tampaknya lajang dan lemah, tetapi ketika berkumpul bersama, itu seperti awan gelap, berkeliaran dan terbang di langit. Bahkan Qin Yi Chen bisa melihat telur cacing yang terkubur di beberapa bintang. Telur cacing itu masih berdetak, bahkan keluar dari cangkangnya dengan darah cacing atau lendir. Hanya saja Qin Yi Chen tidak bisa merasakan kelucuan sedikit pun saat menghadapi bayi Zerg yang baru lahir. Tapi kelima pembangkit tenaga Zerg tampak sangat bangga. Setiap kali mereka melewati bintang-bintang yang diternakkan dengan telur cacing, kecepatan mereka akan melambat dan mereka akan memperhatikan sepanjang jalan. Ini adalah orang kuat dari ras Zerg. Mereka diusir oleh 10.000 ras dan datang ke negeri ganas ini. Tetapi mereka bertahan dan bisa berkembang. Detik berikutnya, Yao Yuekong mengambil kaki semua orang dan menginjak bulan yang cerah. Masih menakut-nakuti Zerg yang seperti belalang. Tapi kali ini, 5 pembangkit tenaga Zerg meringkik dan mengusir Zerg karena takut dihancurkan oleh sinar bulan dari tubuh iblis Yuekong. Tuan Fan Yu seharusnya tidak mengejarnya. Semua orang lega, pertempuran ini terlalu mendebarkan. Harus kuakui bahwa perbedaan jumlah kaisar yang kuat, biarpun hanya satu, sudah cukup untuk membuat keseimbangan kemenangan dan kekalahan menjadi miring serius. Bahkan, untungnya, yang kutemui adalah Dewa Gajah Kaisar yang tidak mau mengerahkan terlalu banyak usaha sejak awal. Jika jubah hitam Kaisar Pedang Yan Yu dan Permaisuri bergabung, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Kenyamanan dari sisa malapetaka membuat Ke Tiang Xuan merasa lemah di kaki mereka, dan Putri Wen Qing masih shock. Dia sudah mencapai titik di mana dia menyaksikan ras Zerg yang tersebar, dan semua tanaman adalah tentara. Wood, kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka parah? Qin Yi Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dalam pertempuran ini, dia membuat rencana. Tetapi pemain utama yang menunjukkan kekuatannya adalah Iblis Yuekong dan 5 pembangkit tenaga Zerg, serta Kaisar yang luas. Segera, Qin Yi Chen memandang Hua Daoru, gadis dari klan Huaxu. Dia benar-benar dalam bahaya. Lady Daoru, kamu baik-baik saja? Hua Daoru dengan lembut menyanyikan bibir merah mudanya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak masalah. Ketika Taisu mengajariku, itu jauh lebih sulit dari ini. Ada kenyamanan di mata Qin Yi Chen. Tetapi pemandangan ini membuat Putri Wenxing cemburu. Kayu. Bukankah kamu harus bertanya padaku apakah ada yang salah? Tanda seru. Putri Wenxing meremas pinggangnya dengan tangan gioknya, dan pengejaran Permaisuri tertinggal, membuat wajahnya penuh rasa malu dan marah. Masuk akal bahwa dia peduli tentang Kayu terlebih dahulu, dan Kayu juga harus peduli padanya pada gilirannya. Tapi Mumu sebenarnya hanya menjawab dirinya sendiri, menoleh dan peduli pada Hua Daorou. Siapa kamu sebenarnya? Tanda seru. Qin Yi Chen terkejut dan sedikit bersalah, tetapi dia bersumpah kepada Tuhan bahwa dia peduli dengan Hua Daoru. Pertama karena perhatian keluarganya, dan kedua, tekanan pertempuran yang terakhir lebih besar daripada Putri Wenxing. Dipastikan berulang kali bahwa Putri Wenxing hanya malu dan marah, dan bahkan jika dia cemburu, itu tidak cukup serius untuk melawan Hua Daoru di tempat, yang merupakan selir yang lebih besar, dan dia diam-diam menghela nafas lega. Segera, Qin Yi Chen yakin. Kau bilang kenapa aku bertanya pada gadis Daoru dulu? Dengan siapa Daoru tadi memukul? Dan dengan siapa kau memukul? Putri Wenqing tertegun, tetapi kemudian wajahnya yang cantik pucat, tubuhnya terhuyung-huyung.
Seolah angin tidak bisa menahan perasaan lemah. Telapak tangan Raja Timur barusan. Qin Yichen terkejut dan buru-buru melangkah maju untuk memeriksa. Meskipun dia tahu bahwa dalam pertempuran sebelumnya, Wen Qing tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi Raja Surgawi Timur secara langsung. Adegan berpernis ini membuat iblis Yue Kong batuk ringan. Tetapi Ke Tiangxuan masih bisa menahannya. Tetapi 5 Master Zerg tidak punya waktu untuk disia-siakan melihat orang-orang menunjukkan kasih sayang mereka. Saat Anda meninggalkan dunia serangga hidup-hidup, tidak akan terlambat untuk berpelukan dan memeluk. Putri Wenxing tersipu, dan dia ingin menjawab beberapa kata. Tetapi untuk beberapa alasan, dia melihat bahwa 5 Zerg dijahit menjadi satu. Dan sekarang mereka telah dipukuli sampai ke tubuh yang compang camping dan berdarah. Dia langsung kehilangan suasana hatinya. Menurut perjanjian, haruskah Anda memberi kami benang sutra Anda? Yao Yue Kong berbicara dengan ringan. Dalam pertempuran ini, dia benar-benar terluka. Dia bahkan tahu bahwa meskipun dia baru saja melarikan diri, pengejaran kaisar mungkin baru saja dimulai, jadi dia sedang tidak ingin bercanda. Zerg dengan kepala anjing serigala menyapu dan berkata, "Jangan khawatir, kalian banyak sekali, kami tidak berani kembali." Bagaimanapun, mereka tidak melewati benang sutra, dan Yao Yue Kong tidak bisa melepaskan mereka. Segera, kepala anjing serigala ahli Zerg memandang Qin Yichen lagi. Qin Yichen juga tidak yakin apa yang dipikirkan kekuatan Zerg, karena mata kepala anjing serigala telah meledak, dan mata dewa terkulai di wajahnya dengan darah. Wah, terima kasih atas kepintaranmu. Apalagi wanita bodoh itu sangat mencintai putranya. Qin Yichen juga tersenyum saat mendengar kata-kata, kita tidak dapat melarikan diri tanpa seorang pun. Tapi tak lama kemudian, ahli Zerg itu menjerit dan menjadi acuh tak acuh. Kalau begitu kita tidak hidup dan mati bersama. Tapi kita didorong ke tali oleh pengadilan surgawi. Qin Yichen mengangkat bahu. Tampaknya ras Zerg sangat xenofobia, dan sangat waspada dan acuh tak acuh terhadap 10.000 ras di luar. Tapi setelah memikirkannya, Qin Yichen bisa memahaminya. Tapi segera, dia melihat Demon Yue Kong sedikit mengernyit. Aku bahkan tidak mengenalku. Tampaknya pemahaman Zergmu tentang kecerdasan luar semakin lemah dan semakin lemah. Yao Yue Kong berkata dengan ekspresi arogansi. Sepertinya banyak pembangkit tenaga listrik di dunia harus mengenalnya. Namun, Yao Yue Kong memang benar. Dia perlu secara proaktif mengungkapkan identitasnya sebelum 5 pembangkit tenaga ras Zerg tiba-tiba terungkap.